Indonesia. Dalam paripurna, sidang paripurna DPRD Sidoarjo lalu, ada sebuah hal baru yang kemudian dimunculkan oleh fraksi Golkar, di mana mereka mempertanyakan soal honorarium, uang honorarium bagi anggota DPR yang diundang dalam acara-acara seminar, dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pemkab. Nah, ini yang kemudian menjadi dilematis atau menjadi pertentangan. Ada yang bilang, oh ini duit halal, tapi ada juga yang mengatakan bahwa landasan hukumnya atau payung hukumnya harus jelas. Dan hari ini kita akan membahas masalah itu dalam Prime Time. Saya sudah ada dua tamu yang hadir saat ini. Yang pertama ini nanti adalah seorang yang punya banyak jabatan, bahkan mungkin bisa dibilang ini pemborongnya jabatan di Sidoarjo karena hampir semua jabatan sudah dipegang. Tapi yang jelas beliau sehari-hari adalah Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Sidoarjo dan juga legislator dari Partai Golkar yang sudah sangat terkenal vokal ya. Memang vokalis ini, kalau grup band ini vokalisnya, dan semua lagu oke gitu. Kita sambut Bung Nizar. Bung Nizar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ini juga Pak Bupati. Nah, kalau yang dari Sidoarjo Barat ya, tapi hampir semua lah, karena bukan satu. Panggilannya kenapa kok dipanggil Pak Bupati? Ya, karena memang saya juga bupati, tapi Bupati Lira, Lumbung Informasi Rakyat. Oh, iya. Dan yang kedua, seorang anak muda, juga praktisi di bidang hukum, terutama hukum tata pemerintahan dan sekarang masih di S2 UNER ya. Kita sambut Mas Rizaldi. Mas, siapa? Panggilannya Mas Aldi ya? Iya, boleh Mas Aldi. Simple. Atau Mas Al gitu gimana? Kayak sinetron kali Pak. Ya, oke. Mas, saya ke Bung Nizar dulu ya. Oh iya, silakan. Bung, nah ini yang menarik nih. Ini biasanya anggota DPR itu kalau dikasih duit kan seneng. Atau semua lah ya. Ini semua gitu. Nah, ini dikasih duit tapi malah bingung kenapa kok seperti itu, kok aneh gitu. Jadi begini Pak, awal mula ya, saya akan cerita awal mula. Awal mula kenapa Narsum ini ada di DPRD. Jadi ini adalah program dari pemerintah atau eksekutif melalui OPD yang diteruskan ke DPRD. Ya. Nah, setelah dari DPRD nanti dijadikan narasumber atas undangan dari OPD. Nah, undangan dari OPD ini nanti jelasnya DPRD itu memberi misal seperti penyuluhan, seminar, terus sosialisasi dan lain-lain. Tuh, jadi itu nanti difasilitasi oleh DPRD. Ya. Jadi itu duitnya berapa sih sekali datang? Duitnya kalau nggak salah yang saya dengar per jam, Pak. Per jam dari UPD itu per jam. Mantap. Per jamnya itu 1.400.000. Tinggal ngalikan. Kalau anggota dewan itu 2 jam, ya berarti 1 kali 2, maksimal 3 jam. Wah, saya jadi kepingin ya, loh, itu kan asik sudah. Ini sudah asik. Terus persoalannya ada di mana? Mana yang menjadikan kemudian persoalkan dari sini? Jadi saya bukan mempersoalkan ya, cuman harus saya mempertanyakan tentang kehati-hatian karena Narsum ini OPD atau eksekutif memakai perpres.
Perpres 33. 33 tahun 2020. Ya. Yang misalnya itu. Cuman menurut saya itu masih sumir. Jadi saya perlu kehati-hatian, memberi jangan sampai kita terjebak di Perpres ini. Kita harus punya payung hukum sendiri. Oh gitu. Kemarin kan sudah disampaikan waktu di sidang paripurna. Pak Bupati sudah jawab soal itu. Pak Eksekutif sudah dijawab, yaitu jawabannya diperhatikan, saran dan masukan dari fraksi Partai Golkar akan diperhatikan. Iya. Tapi itu bisa juga untuk tetap jalan, yaitu melalui Perpres. Nah ini yang jadi perdebatan Perpres ini. Kalau di Perpres itu jelas multitafsir, tinggal kita yang menentukan. Kita harus jeli. Siapa yang nggak mau dengan uang? Iya. Tapi kan harus jelas. Iya. Daripada nanti bermasalah lagi. Nah, karena sekarang ini meskipun dari jajaran samping juga ikut langsung, itu kan beda. Iya. Iya. Kalau beliau kan pejabat negara, di situ di dalam Perpres sudah jelas. Tapi kalau yang DPR, unsur dari DPRD itu belum ada. Jadi masih multitafsir. Unsur dari DPRD tidak disebutkan. Tidak disebutkan di Perpres tidak ada. Yang disebutkan istilahnya apa, Pak? Yang di Perpres disebutkan adalah pejabat daerah. Pejabat daerah. Nah, saya sebagai DPRD, saya juga ragu pejabat daerah itu yang mana? Apa bupati atau jajaran samping atau apa? Iya, iya. Tapi kalau dari unsur DPR itu harus dimasukkan unsur DPRD seperti dari kabupaten lain termasuk juga pembuat pergub. Tapi kenapa di sini tidak mau membuat pergub? Tidak mau dicantumkan. Padahal di situ sudah jelas. Bupati yang jadi pertanyaan saya, kenapa bupati itu hanya membuat pergub nomor 89 tahun 2020. Nah, itu bunyinya kalau nggak salah itu hanya mengatur eselonisasi. Dan saya sebagai DPRD, sebagai anggota, itu tidak diatur di dalam pergub itu. Maksud saya, Mbok Yo dimasukkan pergub, termasuk kan ada undang-undang lain yang mengatur bahwa DPRD adalah setara dengan pejabat. Ya. Itu enggak, saya ke anunya tadi bahwa diundang menjadi narasumber untuk sesuai dengan komisinya ya. Ya. Sebetulnya harus kalau menurut saya wajib sesuai dengan komisinya. Jadi tidak boleh komisi A mengambil jatah komisi C. Jatah komisi C nggak boleh diambil sama komisi D. Tadi sesuai dengan tupoksi. Jadi maunya gimana? Pergub. Kalau saya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang kepegawaian kalau nggak salah itu kan sudah jelas dimasukkan. Mbok Yo itu dimasukkan. Ya, oke. Dimasukkan. Oke, nanti ditahan aja dulu, nanti kita lanjutkan. Masih banyak yang bisa kita perbincangkan, tetap di Prime Time. Jadi tadi Bung Rizal, intinya bahwa harus ada pergub dan ini adalah kewajiban atau membahas soal apa yang sesuai dengan komisinya anggota dewan masing-masing ya yang bisa itu. Ya. Oke, saya ke Mas Aldi ya. Mas Aldi, ini ada saya tertarik tadi ngomong soal kewajiban. Ngomong soal kewajiban di Undang-Undang MD 3 itu kan dibahas soal hak dan kewajiban anggota DPR. Dan nggak tahu kalau dari pandangan nanti bagaimana. Saya kok melihat bahwa ini kan juga sama juga dengan kewajiban DPR. Kan sudah dibayar, masa kita dibayar lagi? Gimana Mas Aldi? Baik. Gini, kalau kita bicara Undang-Undang MD 3 ya,
pada benar yang mengatur secara rinci memang tugas dan kewajiban dan sebagainya tentang perangkat MD3 tadi pada pasal 373 ya. Jadi memang menyebutkan ada poin A sampai poin K ya. Saya juga kurang hafal lah kalau satu-satu. Namun pada salah satu poinnya menjelaskan memang melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini kemudian menjadi kewajiban teman-teman anggota dewan. Ya. Nah, ketika dipertanyakan lantas apakah memberikan materi sosialisasi bukan merupakan kewajiban, bagian dari kewajiban dewan ya, kewajiban memang. Ya. Tapi secara teks ya, kita kembali lagi kita berbicara normanya, kita berbicara apa yang tertulis dalam, kita tahu salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah adanya kejelasan rumusan. Jadi kita juga harus perhatikan apakah di situ juga tidak menyebutkan, sama sekali tidak menyebutkan bahwa mengisi materi, mengisi sosialisasi, mengisi seminar dalam poin-poin itu tidak menyebutkan, tapi apakah itu bisa ditafsirkan seperti itulah? Ini kan menjadi diskusi juga nih Pak. Artinya jadi secara formil apakah itu bagian dari ini ya tidak, karena tidak dicantumkan secara formil. Tapi pengembangan dari poin mengamalkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, apakah itu bisa sih? Apakah sosialisasi bukan merupakan sebagai salah satu wahana atau cara untuk mengaplikasikan itu? Nah, seperti itu sih. Nah, kalau tadi katakan kita kembali saja ke Perpres ya tadi ya, Perpres nomor 30 yang kemudian sudah jelas, tetapi Perpres 33. Perpres 33 itu gimana? Ya, jadi menyambut Perpres ini. Perpres ini kalau nggak salah kemarin adalah turunan, yang pasti turunan dari peraturan pemerintah ya, karena secara hierarki perundang-undangan ada dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 7 disebutkan bahwasanya Perpres ini memang juga merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Dia berada satu tingkat di bawah peraturan pemerintah dan dua tingkat di atas peraturan daerah, provinsi atau kabupaten. Jadi secara peraturan perundang-undangan ya, Perpres ini termasuk peraturan perundang-undangan gitu. Sudah bagian dari peraturan perundang-undangan. Apabila ada yang tidak terima atau terkait substansi setelah menjadi produk hukum ya silakan, sudah ada mekanismenya gitu loh. Nah, artinya apa kemudian tadi kan aturan ini, piranti aturan ini cukup kuat ya, cukup kuat untuk melandasi pemberian honor untuk itu. Kalau kita bicara cukup kuat ya, kembali lagi kalau kita bicara cukup kuat secara hierarki peraturan perundang-undangan ya sangat cukup kuat. Namun kita kembali lagi ya, ada yang namanya tadi ketika Bupati juga sudah mengeluarkan produk hukum juga, Pergub tahun 2020 ini ya, 2020 kemarin itu ya itu tadi harus memperhatikan kejelasan rumusan tadi. Kalau yang dipermasalahkan adalah tidak adanya diksi kayak anggota dewan merupakan dari perangkat daerah. Nah, seharusnya apakah itu bisa dibikin di Pergub? Sangat-sangat bisa. Itu sangat-sangat bisa dicantumkan dalam Pergub yang ingin, karena dalam memperhatikannya pasti dalam konsideran undang-undang ataupun Pergub yang dibuat itu memperhatikan beberapa poin undang-undang juga, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang apa, Perpres yang diturunkan kembali. Jadi ya itu bisa. Tapi beda ya Bung Nizar ya, memang antara antara Perpres dengan Pergub yang muncul itu istilahnya beda enggak? Beda. Jadi gini, kalau Perpres itu sudah seperti menteri, pejabat daerah, pejabat negara, itu kan sudah jelas semua ya. Yang saya tekankan kan di sini pejabat daerah itu meliputi apa saja. Kalau itu sudah mengatakan bahwa di situ ada unsur dari DPR seperti Pergub-pergub yang ada di daerah lain, wah ini tidak masalah. Kalau di Pergub kita yang 89 itu istilahnya apa yang dipakai? Nah, itu gini, jadi istilahnya itu dipakai hanya seperti eselonisasi, sedangkan kita tidak ada eselonnya. Dan di situ disebutkan narsum untuk ASN, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Itu kan berbeda-beda. Nah, kita ini DPRD dijadikan
satu jadi eselon, kan ya nggak bisa seperti itu dikasih 1.400.000. Kan seharusnya kan seperti harus dituangkan karena undang-undang nomor 23 tahun 1914 ya. 2014 itu sudah jelas. Yo, kenapa sih nggak mau itu dimasukkan? Ada apa? Saya khawatir kita ini dikasih tumpeng, dimakan bersama. Setelah makan tumpeng mules, mules atau keracunan. Dirakan tumpengnya. Kalau seperti ini, ya saya yang nggak curiga suudon jelek sama eksekutif ya. Ayo DPR kan kena kayak ini, kau tak tambani, tapi kan kudu nurut tambah aku. Kan ya nggak mungkin. Iya. Ya wis, aku nurut, aku gak kuat ini. Baru dikasih undang-undang seperti itu. Tapi kan juga ini wis loro dhisik, tembuk dhisik. Ya. Nah, maksud saya sebelum seperti itu dimasukkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 148 ayat 2 itu masuk sebagai konsideran. Sudah jelas seperti Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, jelas ada itu. Dari unsur yang tadi kita lihatkan ke jenengan ini, ada semua. Ya, gimana Mas soal itu? Iya, jadi gini, kita bicara Pergub ya benar. Mungkin ada inilah kehati-hatian, kita nggak usah ngomong kecurigaan, kehati-hatian dari pihak Dewan. Dalam artian ya selaku jarang-jarang ini ada Dewan hati-hati. kita kenal berjamaah, betul. Kita kenal bagi kekuasaan di legislatif, eksekutif lah. Kita tahu check and balance dan harus saling memeriksa dan hati-hati. Namun dalam hal ini, ketika kita bicara produk Pergub yang tidak mengatur substansi, yaitu tadi saya bicara. Ketika pertanyaannya apakah cukup kuat? Perpres ini memang sekali lagi Perpres ini memang sudah diatur gitu loh dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun ketika sudah ada turunnya lagi ya Pergub, kok ya kalau memang sarannya legislatif ya, sekali lagi memang sarannya legislatif, kok kenapa kok nggak dimasukkan? Ya. Betul, karena memang kita tanya kejelasan tadi. Ya, nanti kayaknya makin lama makin asik. Tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Prime Time. Terima kasih, Anda masih di Prime Time dan kayaknya masih menarik ini untuk ngobrol lagi. Yang tadi terputus sama Mas Aldi, saya terus Mas Aldi. Iya. Salah tadi. Iya. Dengan apa? Dengan Perpres saja. Sebenarnya kan sudah cukup. Ngapain sih pakai ribut-ribut ngurusin Pergub misalnya itu? Cukup nggak kan? Cukup kuat tadi. Nah, jadi gini, kalau kita bicara cukup kuat ya, kalau kita bicara cukup kuat ya kuat, ya. Sekali lagi kuat. Ya. Namun yaitu tadi ketika kita sudah ada penurunannya berkaitan dengan Pergub, yang artinya mengatur skala daerah gitu, lebih spesifik lagi, lebih bagus gitu. Ini lebih baik. Makanya itu kalaupun memang aturannya belum jelas dirasa di Perpres, mungkin ada definisi yang belum dimasukkan ya, ada definisi yang belum dimasukkan. Ya lebih baik ditekniskan lagi di Pergubnya ini gitu loh. Agar apa? Tidak adanya kerancuan seperti yang dikatakan Pak Dewan tadi kan bicara loh di sini deskripsinya ataupun pasal-pasalnya tidak mengatur saya sebagai anggota Dewan ataupun yang diatur hanya ekselon, sedangkan saya bukan bagian dari ekselon lah. Ya. Ketika dijawab seperti itu, lantas ya bisa aja. Kita kan juga memperhatikan dalam struktur pembentukan peraturan perundang-undangan, kita mengenal adanya pertimbangan, menetapkan, mengingat ataupun yang disebut dengan konsideran tadi. Di situ juga mencantumkan kok Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lah. Kenapa kok dicantum di situ kan ada dalam pasal 148 seperti yang dikatakan tadi, ada mengatur tentang bahwasanya DPRD adalah sebagai pejabat daerah. Kenapa kok hal ini tidak dimaktubkan gitu dalam produk hukum yang dibuat sehingga tidak ada kesalahtafiran ataupun ketidakjelasan dari produk hukum ini tadi. Kalau bicara cukup kuat, kalau pertanyaan sekarang apa cukup kuat, tapi ketika kita memperhatikan asas, kita harus juga melihat asas loh, kejelasan rumusan ini harus jelas loh. Jangan sampai
ada yang menafsirkan lain daripada undang-undang. Kebiasaan kita kan gitu. Di diksi pasalnya bunyinya ini penjelasannya cukup jelas. Padahal masih banyak yang bisa ditafsirkan. Otak-otak manusia ini kan masih banyak penafsiran. Tapi jujur tadi saya sempat mikir betul ketika ngomong di awal ini. Ini aneh betul ketika kemudian ada orang nggak mau terima duit ini. Tapi memang ketika ini saya baca di Perbup nomor 89 ya. 89 ini memang bunyinya tahun 2020. Narasumber atau pembahas yang diberikan untuk ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo ini yang menjadikan maksudkan. Iya betul. Jadi gini, saya mengapresiasi ya sama Pak Bupati Eksekutif dalam hal ini membuat Perbup nomor 89 tahun 2020 yang mengatur tentang ASN, ya, termasuk eselonisasi yang saya sebutkan tadi ya. Itu kan semua sudah komplit semua, melentre semua di Perbup 89 itu. Nah, maksud saya biar saya DPRD itu tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, atau dalam arti jadi narasumber ini harus Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu dimasukkan biar anggota dewan itu tidak ragu-ragu termasuk saya. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, kalau ragu-ragu jangan sampai nanti jajaran samping atau APH bisa mengendus, ini multi tafsir ini seperti ini. Nah kalau multi tafsir yang dipakai APH kan nggak UHP. Mungkin nggak muncul multi tafsir dalam aturan-aturan ini, mulai tadi dari undang-undang, kemudian perpres dan perbup ini, kemungkinan enggak ada muncul nggak? Baik, kalau bicara kemungkinan ya pasti ada. Buktinya bisa saja diuraikan ya, ditafsirkan. Bisa saja loh, karena kan berarti nggak salah ini pas-pas ya. Nggak masalah dalam menafsirkan. Makanya kalau kita bilang kan gini, kita membuat aturan perundang-undangan itu harus yang memperhatikan asas, struktur dan lain sebagainya, sehingga itu semua bisa jelas dan kurangilah bahasa-bahasa diksi-diksi multi tafsir. Kalaupun membuat peraturan semakin teknis gitu, artinya peraturan bupati ya kan cukup teknis toh. Kalau peraturan bupati ini dibuat seteknis mungkin. Ini berarti sudah ada perbuknya tapi malah nggak bikin lebih lebih fokus ya, malah buyar lagi ya. Justru pertanyaan saya malah gini Mas Adi ya. Mohon maaf ya. Kalau tidak ada seperti ini, tidak dimasukkan, ada apa sih ini? Nah, di dalam langsung kalau dibatasi anggota dewan 7, seandainya nggak usah banyak-banyak 5 jajaran khusus setiap 1 bulan. Boleh nggak? Jadi anggota dewan berturut-turut selama 5 kali atau 7 kali. Oke lah, sampai 7 kali, 5 kali, ada yang 3 kali, waktunya nggak nutup. Tapi yang jadi tiap hari ini, tiap bulan. Ada janji kayaknya ini ya. Saya nggak bilang gitu ya. Yang jelas, Mas Adi bisa menafsirkan kalau seperti ini bagaimana? Terus loh, langsung terus ini. Sesuai ini, 50 anggota dewan yang mengambil seperti itu. Terus hasilnya jadi narasumber itu apa? Kan harus jelas. Apa yang dihasilkan, tapi kalau memang benar-benar seperti itu, ada payung hukumnya, jelas payung hukumnya, tidak masalah. Targetnya berapa sih sebulan? Itu yang bisa jawab eksekutif, Pak. Saya belum melakukan, selama ini saya belum pernah melakukan ikut sama sekali terkait narsum. Belum pernah, sekalipun belum pernah. Karena saya menganggap ini masih abu-abu atau multi tafsir. Mas Andi, gimana curhatannya Pak Bupati? Iya Pak. Itu tadi lah, kita bicara keadaan dan legislatif, eksekutif biasa lah. Dalam hal ini saling mengawasi, memang harus seperti itu, harus seperti dalam konsep bernegara. Namun itu tadi ketika berbicara soal Perbup ini tadi semakin tidak jelas, sebenarnya bukan semakin tidak jelas, tapi malah justru kurang jelas.
Ya. Kenapa kok tidak betul yang dikatakan, kenapa kok tidak memasukkan sekalian, toh tidak menyalahi aturan, toh perpresnya juga sudah ada, tapi nggak diatur, nggak jadi masalah, tapi jadi nanggung gitu, ngeluarin produk tapi nggak sekalian rigid kan gitu, jadi nanggung. Apakah bertentangan dengan hukum? Saya jawab secara jelas tidak bertentangan dengan hukum. Itu sudah perpres juga sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan gitu loh. Tidak bertentangan membuat pergub, tidak bertentangan. Tapi ya itu tadi kita bicara keefektifan juga, kejelasan substansi juga. Kok ya nanggung? Ya. Maksudnya kan di situ. Terus kemudian ketika berturut-turut 5 kali, 6 kali lah, akhirnya kan apakah di pergub itu diatur? Tidak, saya rasa tidak. Di perpres tidak. Jadi bisa-bisa saja dong dilaksanakan kan seperti Ya. itulah. Namun ketika pertanyaannya adalah mungkin nggak aparat penegak hukum tiba-tiba masuk dengan kondisi seperti ini? Nah itu. Oke. Ini menarik. Kalau sudah ngomong ke aparat hukum ini menarik. Nanti saya akan kembali tetap di Prime Time. Terima kasih. Anda masih terus setia di Prime Time dan kita lanjutkan ini. Ini yang lagi panas tadi. Ini kalau sudah nyebut-nyebut aparat hukum ini panas. Memang di mana sih yang bisa diambil dari situ, yang bisa pelopori oleh aparat hukum kalau kemudian dasarnya sudah jelas. Nah itu kita bicara ketika dasarnya peluangnya di mana sih? Yang jelas ada beberapa larangan lah dalam Undang-Undang MP3 kan kita tahu 236, salah satunya larangan yang dilakukan adalah berupa korupsi dan nepotisme lah. Inilah gitu loh, 3 poin inilah yang jangan sampai ya itu tadi yang saya sebut akibat salah tafsir sehingga nanti ya kita tahu aparat penegak hukum juga bisa mentafsirkan lain dari ini, terus ketika dewan mentafsirkan ini, apakah bisa sebebas itu? Bisa. Cuman ya itu tadi, makanya kita buat aturan itu sejelas mungkin dan serinci mungkin agar tidak disalah tafsirkan oleh banyak pihak gitu loh. Kemudian kalau ditanya apakah ini bisa tiba-tiba aparat penegak hukum masuk, saya rasa tidak. Karena apa loh? Ini sudah ada perpres. Kalaupun perpres ini mengatur tentang honorarium dan lain sebagainya, terus perbuknya juga sudah mengatur dan lain sebagainya, ketika menjalankan itu dengan baik ya tadi catatannya jelas dan dijalankan dengan baik. Selama itu jalankan baik, ketika ada yang salah ya tinggal, ini kan sudah ada perpresnya. Kalau memang nggak sepakat dengan perpres itu silakan. Bagaimana mekanisme yang diatur oleh hukum untuk mengajukan, misal tidak terima dengan perpres ini, ada mekanisme sendiri mungkin melalui Mahkamah Agung. Silakan berhadapan dengan eksekutif atau legislatif. Makanya jangan sampai ada muncul unsur korupsi nepotisme sehingga menjauhkan itu semua. Oke. Catatannya itu. Kalau saya itu beda. Karena ini kan multi tafsir. Ya. Dari APH bisa saja masuk ya. Perkara nanti itu salah dan tidaknya nanti pengadilan yang memutuskan. Yang penting ini diproses dulu. Apakah seperti ini Dewan jadi bulan-bulanan nanti? Kalau memang seperti ini kan ya kasihan yang lain. Makanya itu betul. Makanya saya sebagai, apalagi saya di BK Badan Kehormatan itu membawa anggota banyak lagi. Kan kasihan teman-teman saya nanti sudah disuruh mengembalikan uang, kena denda maneh, sembarang disidik, nama baik keluarganya juga jadi pertaruhan. Kalau memang seperti ini, kenapa sih tidak dimasukkan saja? Walaupun sebenarnya perpres tadi sudah kuat kan? Iya, kuat. Tapi ini kan bisa multitafsir. Multitafsirnya ini kan sini. Bisa diperiksa begitu kita gembuk hari bahasanya. Wes gembuk boleh pengadilan misalnya nama baik keluarga dan lain-lain. Sudah mungkin saya terlalu jauh ya dalam menafsirkan ini. Baru kita ada lawyer yang mengatakan ini loh ada undang-undang, kita bebas. Apa gak harus gembuk di gitu. Hati-hatian baca. Makanya saya harus hati-hati dalam hal menyikapi seperti ini. Ya, sebenarnya masih menarik ini untuk terus diperbincangkan, tapi kita harus akhiri ya. Kita harus akhiri tapi saya kasih kesempatan dulu lah buat tamu-tamu kita ini untuk memberikan
closing statementnya. Unisar tetap tidak berani? Berani. Nggak berani ngambil ya, karena ini sudah seperti itu. Jadi mungkin ada yang lain nanti nggak tahu lagi. Kalau dari praktisi hukum mengatakan boleh, nah kan bisa saya lihat bobot dan katanya kalau memang 90% bisa diambil ya tidak masalah. Tapi intinya ada pada Pergub tadi. Ya, jadi Pergub itu kalau membuat Pergub boyojok nanggung sekalian oposisi kanin kono dikonsideran kanin nulis. Jadi eksekutif itu harus bukan jangan sampai anti kritik ya. Jadi ayo benar-benar dilihat seperti ini gitu loh. Jadi Undang-Undang Nomor 23 itu dimasukkan. Aman sudah. Ya, kalau kemudian Pergubnya sudah diganti, sudah berani ambilannya. Nah itu berani. Karena sudah payung hukumnya jelas. Ya. Oke, terima kasih. Mas Aldi, monggo. Ya baik, saya lebih menyoroti pada pembentukan peraturannya saja ya. Jadi kalau yang substansinya sudah dipertegas sama Pak Dewan ya, Bung Dewan. Jadi gini, jadi kalau saya sih gini, ketika berbicara peraturan perundang-undangan tentunya kita harus memperhatikan bagaimana mekanisme pembentukannya dan asas-asas juga harus diperhatikan. Jadi apabila ada membuat sebuah produk hukum yaitu tadi jangan sampai ada yang namanya multitafsir, dikurangi seminimal mungkin dikurangi multitafsir, sehingga diksi-diksi yang memang belum jelas dalam peraturannya itu ketika kita membuat peraturan turunan itu diperjelas gitulah agar tidak istilahnya itu tidak musproh dalam membuat peraturan, jadi tegas jelas orang tidak bisa menafsirkan lain, mengurangi lah kalau kita bicara orang tidak bisa menafsirkan mungkin ini ya agak ini jadi mengurangi lah, meminimalisir tafsir ya kalau memang belum jelas dimasukkan penjelasannya seperti apa sih yang dimaksud dengan diksi ini pejabat daerah, kalau dalam hal pejabat daerah itu seperti apa dimasukkan dalam ketentuan umum pejabat daerah adalah poin bla 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 bla. Jadi agar kalau kita bicara hanya secara formal secara formal tidak bertentangan ya tidak bertentangan, tapi ketika kamu melakukan produk hukum ini masalah kinerja juga. Melakukan produk hukum jangan setengah-setengah, harus jelas. Lah, saya lebih seperti itu. Terima kasih. Berarti sepakat ya dengan Pak itu bahwa Pergub kita perlu diganti soal itu atau perlu diperbaiki? Bukan diganti, diperbaiki. Perlu diperbaiki. Ya, kehati-hatian perlu. Sekalipun ini menyikapi soal sumber pendapatan, karena kalau sudah ketahuan menyimpang biasanya memang tidak pernah ada toleransi tentang hal ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Cahya Pramono mewakili seluruh kru yang bertugas mundur diri dan kita akan ketemu di program-program berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan salam Indonesia. Bung, terima kasih. Tetap ini ya, tetap ada ya. Harus nunggu ini ya. Iya.